Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Kamis Clustering dengan penerapannya yaitu pada media Google Collaboration. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitra Amalia dengan nomor induk mahasiswa 180512040007 dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Jadi, materi yang saya bahas di sini adalah penerapan Kamis Clustering pada data pengemudi GoTrack. Langsung saja, Kamis Clustering sendiri pengertiannya adalah suatu metode penganalisian data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau yang biasa disebut dengan unsupervised. Ya, dan data ini juga merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Selanjutnya, Kamis Clustering sendiri merupakan salah satu metode unsupervised linear machine learning algorithms yang paling sederhana, dan ini juga yang paling populer. Tujuan dari algoritma ini sendiri adalah untuk menemukan grup dalam data. Nah, dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K, dan variabel K sendiri itu merupakan jumlah cluster yang kita inginkan, yang peneliti inginkan, yang pengguna inginkan. Nah, di sini itu ada dua jenis clustering yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data. Yang pertama adalah hierarkikal dan yang kedua adalah non-hierarkikal. Nah, kami sendiri ini merupakan salah satu metode data clustering yang non-hierarkikal, jenis yang kedua, atau partitional clustering. Nah, sini langsung saja bagaimana sih cara kerja dari Kamis Clustering sendiri. Nah, untuk memproses data algoritma Kamis Clustering ini, data itu dimulai dengan mengelompokkan centroid terlebih dahulu. Yang pertama, nah itu centroidnya itu dipilih secara acak yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster dan kemudian melakukan perhitungan berulang untuk mengoptimalkan posisi centroid. Terus proses ini tuh berhenti ketika apa sih? Atau setelah selesai dan dalam optimal clusternya itu ketika seperti apa? Yang pertama, centroidnya itu telah stabil, yang artinya tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka atau dari cluster sendiri karena pengelompokan itu telah berhasil. Yang kedua, jumlah iterasi yang ditentukan oleh pengguna itu telah tercapai. Di sini saya ada gambar GIF-nya dari si proses Kamis Clustering ya. Bentar. Nah, ini semoga videonya tidak nge-lag ya. Jadi ini tuh centroidnya, kita pilih centroidnya itu secara acak. Jadi itu semua itu cluster ya. Jadi kita menggunakan centroid sebanyak 1, 2, 3, 4 centroid. Nah, di sini tuh kita pilih nih yang terdekat, ini paling dekat dengan centroid yang ini atau ini atau ini atau ini. Jadi mari kita lihat hasilnya. Nah, kalau itu tadi hasilnya kan, hasilnya itu ketika si centroid ini menemukan cluster-cluster ini yang warna hitam yang paling terdekat. Nah, itu dia proses dari clustering. Lanjut kita bahas PPT-nya. Nah, hasil dari Kamis Clustering itu yang pertama, centroid dari cluster K yang dapat digunakan untuk memberi label data baru. Dan hasil yang kedua adalah label untuk data pelatihan atau setiap titik data itu ditugaskan ke satu cluster. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini menggunakan platform dari Google Colab. Yang pertama, import Pandas ASPD. Kita harus mengimport library yang kita gunakan. Nah, library yang kita gunakan di sini itu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, ada sklearn cluster dan juga sklearn pre-processing. Saya akan menjelaskan di sini fungsi dari Pandas, yakni untuk membaca dan menulis dari spreadsheet atau Microsoft Excel atau CSV. Nah, sedangkan NumPy sendiri dilakukan untuk melakukan perhitungan yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah Matplotlib, yakni digunakan untuk visualisasi data. Lanjut kita baca datanya terlebih dahulu. Sebelum kita membaca datanya, kita harus mengupload datanya. Karena ini saya melalui Google Colab, jadi tinggal kita klik ini langsung pilih datanya. Di sini saya sudah memasukkan datanya, yakni yang bernama go_track_track.csv. Atau kalian juga bisa drag and drop dari data yang digunakan seperti ini. Nah, ini seperti datanya ini. Lalu kita coba ini ya, yang track point. Kita drag and drop di sini. Nah,
Ini tinggal loading, kita tunggu. Lalu ini hasilnya kan sudah saya run semuanya ya, alhamdulillah berhasil. Ini membaca datanya. Jadi pada tabel ada kolom ID, ID Android, speed, time, distance, rating, rating bus, rating meter, char orders, link H. Lalu selanjutnya menghilangkan kolom yang tidak perlu. Di sini saya menghilangkan beberapa kolom kecuali ID Android, speed, dan distance. Jadi ini hasilnya. Jadi kolomnya kan asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tinggal ada 4 kolom saja yang tidak saya hilangkan karena ini yang dibutuhkan nantinya untuk proses clustering. Selanjutnya adalah menentukan variabel yang akan diklusterkan. Di sini saya menggunakan variabel jarak pada sumbu X dan juga variabel kecepatan atau speed pada sumbu Y. Ini dia hasilnya, tinggal ID Android dan juga speed saja. Nah, selanjutnya adalah memvisualisasikan persebaran data. Di sini datasetnya itu dataset di atas itu divisualisasikan persebaran datanya dan hasilnya itu seperti berikut. Ini cluster-clusternya ya. Selanjutnya adalah menentukan nilai K. K sendiri adalah jumlah cluster yang kita inginkan. Sebelum kita mencari nilai K, kita itu harus mengubah nilai data frame menjadi array terlebih dahulu ya. Ini adalah shortcut atau program untuk mengubah nilai data frame menjadi array ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ada banyak, ada kolom sikunya. Selanjutnya adalah kita harus menstandarkan ukuran variabel. Fungsinya agar dapat kembali seperti jenis data di awal sebelum diarraykan. Ini adalah programnya, scalar sama dengan max scalar, scalar.fit transform x array. X scalarnya hasilnya adalah seperti ini, outputnya. Nah, setelah sudah, kita itu harus menentukan dan mengkonfigurasi fungsi dari Kamins. Jadi, dalam hal ini itu nilai K atau N clusternya itu atau nilai arbitrernya itu bebas ditentukan oleh kita sendiri, tergantung pada peneliti. Nah, pada penelitian ini, kasus ini, saya akan mengkonfigurasi data menentukan nilai K sebesar 3. Nih, N clusternya sama dengan 3 ya. Lalu, pada penelitian ini juga saya telah menentukan cluster dari data yang telah distandarkan. Ini kita tekan dulu, ini tuh menggunakan 3 cluster, lalu kita menentukan cluster dari data. Ini programnya yaitu Kamins.fit xscalar. Hasilnya itu seperti ini. Algoritmanya itu auto, copy X-nya true, init-nya Kamins++, max iterasinya itu 300, dan N clusternya 3, dan selanjutnya bisa dilihat. Selanjutnya adalah langkah untuk memvisualisasikan dari cluster. Sebelum kita memvisualisasikan cluster sendiri, kita tuh harus menampilkan nih centerednya terlebih dahulu pada gambar. Nah, ini pusat cluster atau centerednya itu ada seperti ini. Jadi ada 0,0575047 dan seterusnya. Nah, ini tuh menampilkan hasil cluster. Ini programnya, dan untuk menambahkan kolom data dari data frame driver. Ini hasilnya, dan ini adalah visualisasi hasil clusternya. Untuk visualisasi hasil clusternya sendiri adalah menggunakan program. Yang pertama kita buat variabel output dengan programnya plt scatter scalar. Sekian bisa dilihat seperti ini dengan markernya O dan alpha-nya 1. Lalu variabel center dengan Kamins cluster center dengan plt ini buat plottingnya ya, scatter. Ini 0, centernya itu 1, C-nya itu warna red atau merah, S-nya 200, alpha-nya 1, markernya S. Terus filternya kita buat titelnya itu namanya hasil cluster Kamins dengan PLT colornya output, dan ini hasilnya. Nah, seperti ini. Ini ada 3 centroid ya, 3 cluster seperti yang kita gunakan tadi. Mana tadi? Ada clusternya itu ada sebanyak 3. Pada penelitian ini kita menggunakan 3. Lalu ini juga ada 3 juga. Ini centerednya ada 3, clusternya juga ada 3. Yang ini centered ya, yang warna merah itu. Lalu clusternya ada warna ungu, warna biru, dan juga warna kuning. Nah, itu saja mungkin penjelasan atau demo pada mata kuliah data mining saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kan di sini saya juga masih belajar. Semoga
apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Dan bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.